Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoriza Safifa. Di sini saya akan membahas mengenai analisis faktor-faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi performa PT Inti Cakrawala Citra. Lalu latar belakangnya yaitu pertumbuhan penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun itu meningkat. Didapat dari data BPS pada tahun 2019, tercatat 267 juta jiwa penduduk Indonesia. Berdasarkan pengelompokan usia produktif, Indonesia masih memiliki banyak usia yang produktif. Hal ini dijadikan peluang bagi perusahaan yang bergerak di bidang retail akan ketersediaan SDM yang melimpah. Di sini, PT Inti Cakrawala Citra merupakan perusahaan retail yang mendistribusikan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, faktor-faktor eksternal merupakan salah satu faktor keberlangsungan bisnis ini. Lalu dapat dilihat di sini ada rumusan masalahnya. Dan ini tujuan penelitiannya. Lalu metode penelitian, di sini peneliti menggunakan data sekunder yang didapatkan melalui website perusahaan, artikel yang relevan dengan kebutuhan penelitian. Analisis yang digunakan di sini menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran serta keterangan-keterangan mengenai faktor-faktor eksternal yang dapat menjadi peluang maupun ancaman yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Lalu, profil perusahaan. Di sini, PT Inti Cakrawala Citra berdiri pada tahun 1993 di Jakarta. Perusahaan ini bergerak di bidang jasa perdagangan yang menjual serta mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari bagi para konsumennya. Pada saat ini, perusahaan memiliki 25 gerai toko retail. Dan pada tahun 2001, membuat sistem waralaba minimarket yang bernama OMI, yaitu Outlet Mitra Indogrosir. Lalu, mereka memiliki sebuah platform yang disebut dengan Klik Indogrosir. Visi misi PT Inti Cakrawala Citra ini memiliki visi menjadi aset nasional dalam jaringan distribusi modern yang unggul dalam persaingan global. Tentunya dengan misi menjadi jalur distribusi guna melahirkan dan mengembangkan para wirausaha di bidang retail. Lalu, di sini ada analisis lingkungan ekonomi dan bisnis. Menurut Menteri Sri Mulyani, ada 3 masalah ekonomi akibat dampak dari COVID-19. Antara lain yaitu dari pembatasan aktivitas masyarakat, tingkat investasi yang ikut terhenti, perekonomian dunia pun ikut menurun dan berdampak pada kegiatan ekspor. Lalu peluangnya di sini, kebutuhan akan pangan itu akan terus tetap terpenuhi. Maka perusahaan retail masih memiliki kesempatan untuk tetap bertahan, meskipun pendapatannya tidak akan sama pada saat sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Dan ancamannya di sini, jika keadaan perekonomian di Indonesia semakin menurun, tentunya permintaan akan mengalami penurunan juga, sedangkan persaingan pasar akan tetap sama. Lalu implikasinya, mereka telah memiliki sebuah platform yaitu Klik Indogrosir yang telah berjalan. Namun sepertinya masyarakat masih banyak yang belum mengetahui mengenai platform ini. Dan sebaiknya perusahaan melakukan promosi, apalagi di tengah pembatasan aktivitas masyarakat ini dapat digunakan secara maksimal dengan menggunakan platform ini. Lalu selanjutnya analisis lingkungan demografi. Isunya pada tahun 2020, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk sebanyak 268.583.016 jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini berarti Indonesia mengalami peningkatan. Lalu peluangnya di sini dengan bertambahnya jumlah penduduk
akan banyak juga permintaan tentang kebutuhan pokok, serta jumlah kelompok usia produktif di Indonesia ini relatif masih banyak. Dan ancamannya di sini, meskipun Indonesia memiliki banyak SDM dengan usia produktif, hal ini juga menjadi ancaman bagi PT Inti Cakrawala Citra, di mana orang-orang dapat bersaing untuk mendirikan usaha juga di bidang yang sama. Dan implikasinya, sebaiknya perusahaan dapat membuat suatu strategi yang tidak dimiliki oleh para pesaingnya. Misalnya, mereka memiliki persaingan harga yang terbaik, sehingga ketika konsumen melakukan pembelanjaan, mereka akan merasakan perbedaan harga. Lalu selanjutnya analisis lingkungan sosial dan budaya. Isunya di sini diperkirakan ada 17 juta anak yang memiliki usia di bawah 5 tahun yang menderita malnutrisi. Namun diperkirakan hanya 20% yang mendapatkan perawatan. Oleh karena itu, dengan adanya gerakan Hari Pangan Sedunia, dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya makanan yang sehat dan bergizi, apalagi di tengah pandemi COVID-19 pada saat ini. Peluangnya dengan adanya gerakan Hari Pangan Sedunia, hal ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat. Tentunya dengan adanya kesadaran masyarakat ini akan meningkatkan permintaan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Ancamannya, namun suatu usaha itu akan tentu memiliki saingan di mana mereka itu akan bersaing baik dari segi harga, kualitas, serta pelayanan yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah itu memiliki budaya yang berbeda-beda. Hal ini juga dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Lalu implikasinya, dengan adanya peringatan Hari Pangan, maka perusahaan dapat menjadikan peluang untuk membuat citra yang baik di tengah masyarakat, maupun bentuk tanggung jawab sosial dengan berbagi sedikit produk yang mereka miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu selanjutnya analisis lingkungan alam. Di sini isunya pengurangan penggunaan plastik karena banyak sampah yang menumpuk dan tidak dapat diolah di tempat pembuangan akhir. Peluangnya, sampah itu kan dapat diolah dan menghasilkan manfaat. Oleh karena itu, hal ini dapat menjadi peluang bagi perusahaan yang memiliki limbah plastik. Ancamannya dapat menimbulkan citra buruk bagi perusahaan ketika sampah plastik tersebut tidak dapat diolah atau dapat menjadikan pencemaran lingkungan. Implikasinya, dengan adanya isu lingkungan alam ini, maka dapat dimanfaatkan bagi perusahaan untuk mengurangi jumlah penggunaan plastik dan digantikan dengan kardus bekas barang-barang produknya. Namun, dapat juga dimanfaatkan dengan membuat tas belanja dari hasil limbah plastik itu sendiri atau membuat tas belanja yang berdasarkan kain yang dapat digunakan berulang-ulang. Lalu selanjutnya analisis lingkungan pemerintah. Isunya di sini banyak makanan yang tidak layak edar ditemukan pada saat Ramadan tahun lalu. Maka akan ada pengawasan yang intensif pada pengawasan pendistribusian makanan. Dan dilihat dari bahan makanan yang tidak memiliki izin edar maupun makanan yang kadaluarsa serta kemasan yang rusak. Peluangnya di sini akan menjadi peluang bagi PT Inti Cakrawala Citra karena mereka memiliki produk laris, di mana perusahaan itu harus lebih memperhatikan produk-produk yang akan mereka distribusikan dan menarik barang yang sudah kadaluarsa. Ancamannya di sini, produk yang tidak memiliki BPOM ini akan menjadikan ancaman bagi perusahaan, di mana mereka perusahaan PT Inti Cakrawala ini mereka mendistribusikan produk-produk dari berbagai perusahaan. Tentunya ini akan menjadi ancaman apabila tidak dapat diawasi dengan ketat mengenai produk yang tidak memiliki BPOM serta produk yang tidak layak edar. Lalu implikasinya, pencatatan barang masuk dan keluar yang didukung dengan teknologi agar lebih memudahkan dalam mencatat barang masuk serta
Dicatat juga masa berlaku produk tersebut. Dan akan dilakukan pengecekan data mengenai masa berlakunya ini dalam waktu seminggu sekali, agar tidak terjadi kelalaian seperti produk yang telah habis masa berlakunya, namun masih tetap dipajang di toko. Lalu selanjutnya analisis lingkungan hukum domestik. Isunya di sini, Undang-Undang Omnibus Law ini terdapat 70 peraturan yang direvisi yang tertuang di dalam Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan di sini ada peluangnya yaitu para investor itu akan masuk ke Indonesia karena regulasi yang diberikan itu tidak sesusah sebelum adanya Undang-Undang Omnibus Law. Lalu ancamannya di sini, Undang-Undang Omnibus Law ini dapat banyak tantangan dari berbagai kalangan termasuk para buruh karena dinilai ada beberapa peraturan yang tidak sesuai dengan hak para buruh. Hal ini dapat menjadi ancaman bagi perusahaan. Lalu implikasinya, perusahaan sebaiknya tetap memperhatikan aspek kemanusiaan terhadap karyawan, karena dalam suatu perusahaan itu akan memerlukan SDM. Jika sebuah perusahaan itu tidak memiliki hubungan yang baik dengan SDM-nya, maka kinerja perusahaan pun juga tidak akan baik. Maka solusinya, perusahaan itu dapat memberikan reward bagi karyawan yang telah bekerja secara maksimal. Selanjutnya yaitu analisis lingkungan politik. Isunya di sini ada pilkada serentak di Indonesia, namun pilkada pada tahun ini tidak berpengaruh signifikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana saat ini Indonesia masih merasakan adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan di luar rumah sehingga kegiatan kampanye pun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan peluangnya di sini akan ada kebutuhan operasional dalam kegiatan pilkada ini. Maka hal ini akan berdampak terhadap perusahaan retail. Dengan adanya pilkada ini, besar kemungkinan permintaan perusahaan akan meningkat. Lalu ancamannya pada sektor konsumsi, lembaga non-profit yang melayani rumah tangga diperkirakan pada tahun ini tidak naik signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang mana pada tahun 2019 lalu, pengeluaran konsumsi LNPRT itu meningkat 10,6%. Dan implikasinya di sini, meskipun adanya pilkada tahun ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap permintaan pasar, namun perusahaan masih dapat melakukan aktivitas bisnisnya. Karena saat ini pun kondisi perekonomian yang belum stabil akibat adanya pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya analisis lingkungan hukum internasional. Isunya di sini perang dagang antar China dan Amerika Serikat, di mana konflik antar negara ini akan berdampak terhadap kebijakan impor, baik dari segi jumlah barang yang keluar maupun pajak yang dikenakan. Hal ini juga dirasakan oleh beberapa negara, bahkan ekonomi global pun terkena dampaknya. Lalu, peluangnya di sini, dengan era globalisasi saat ini, maka kegiatan aktivitas bisnis dapat meluas, sehingga dapat menembus pasar internasional dengan mengekspor barang-barang dan bekerja sama dengan negara yang bermitra dengan Indonesia. Ancamannya pada saat ini masih pada pandemi COVID-19 ini yang menjadi hambatan karena aktivitas kegiatan ekspor impor antar negara itu dibatasi. Dan bahkan ada beberapa negara yang di lockdown sehingga dapat menghambat kegiatan ekspor impornya. Dan implikasinya di sini perusahaan memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri terlebih dahulu atau menjual produk-produk yang tidak memerlukan pendistribusian antar negara, serta melakukan pendistribusian di dalam negeri saja. Dan sebaiknya menyetok barang-barang yang emang kira-kira laku di pasaran, karena jika barang yang menumpuk di gudang, maka perputaran modal itu tidak akan lancar juga. Lalu selanjutnya analisis lingkungan teknologi. Isunya pada tahun 2021 akan ada pertumbuhan teknologi di sektor retail sebesar 17%, di mana sektor retail ini akan bertransformasi digital untuk menunjang serta meningkatkan performa kegiatan bisnis.
serta memberikan referensi berbelanja bagi para konsumen. Dan peluangnya di sini, kegiatan bisnis dapat menjadi lebih mudah, serta menyiapkan strategi yang akan dilakukan yang dapat menjadikan diferensiasi dengan para kompetitornya dan dapat dengan mudah untuk menjangkau para customer dengan memanfaatkan perkembangan teknologi ini. Lalu ancamannya adanya penyesuaian antar SDM dengan teknologi yang ada serta memerlukan pola pikir yang kreatif serta inovatif. Dan implikasinya dalam melakukan kegiatan aktivitas bisnis pada saat ini, jarang sekali perusahaan yang tidak menggunakan teknologi. Hampir rata-rata setiap perusahaan itu memiliki teknologi untuk menunjang aktivitas bisnisnya. Maka perusahaan harus bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Jangan sampai SDM yang mereka miliki itu tidak memiliki skill yang memadai dalam mengimbangi era teknologi ini. Lalu kesimpulannya, nah, dengan adanya platform yang dapat memudahkan masyarakat dalam berbelanja, hal ini akan menjadikan strategi perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnis. Maka dapat dengan mudah perusahaan ini menyasar segmen pasar, karena saat ini cara pandang masyarakat itu lebih praktis dalam melakukan sebuah aktivitas. Dan selanjutnya itu perlu memperhatikan dampak terhadap alam. Maka dari itu, dengan adanya peluang dan isu yang tengah marak di masyarakat saat ini, perusahaan itu dapat mengelola limbah plastik dengan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Lalu, pengawasan produk-produk yang mereka distribusikan. Di sini, perusahaan harus benar-benar memperhatikan produk-produk yang akan mereka distribusikan mengenai BPOM, tanggal kadaluarsa, serta kemasan-kemasan yang rusak. Lalu, sarannya di sini, yang pertama yaitu perusahaan dapat berekspansi ke berbagai daerah yang ada di Indonesia, karena pada saat ini perusahaan ini hanya berada di beberapa kota saja. Agar dapat dengan mudah untuk menjangkau konsumennya, maka mereka memerlukan ekspansi. Lalu yang kedua itu dengan adanya teknologi yang sedang berkembang saat ini, hal ini dapat dimanfaatkan juga oleh perusahaan dalam meningkatkan sistem yang ada dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Lalu yang ketiga yaitu manfaatkan SDM yang ada untuk menyusun strategi dalam menyasar konsumen baru, serta meningkatkan kualitas pelayanan dan produk agar terciptanya loyalitas konsumen. Dan yang terakhir, dalam melakukan rekrutmen calon pegawai, maka perusahaan harus benar-benar diseleksi atas kemampuan dan skill yang dapat bermanfaat dan memberikan feedback yang baik bagi perusahaan, serta diberikan pelatihan agar nantinya calon pegawai ini benar-benar siap terjun dalam dunia kerja. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.